Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. La tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaika. Fakaifa yarfa'u ghairahu ma kana huwa lahu wadi'an. Man la yastati'u an yarfa'a hajatan an nafsihi, fakaifa yastati'u an yakuna laha an ghairihi rafi'an. Jangan mengadu, meminta sesuatu hajat kepada selain Allah, sebab Ia Allah sendiri yang memberi, menurunkan hajat itu kepadamu. Maka bagaimanakah sesuatu selain Allah akan dapat menyingkirkan sesuatu yang diletakkan oleh Allah? Siapa yang tidak dapat menyingkirkan bencana yang menimpa dirinya sendiri, maka bagaimanakah akan dapat menyingkirkan bencana dari orang lain? Dalam hikmah ini dari Imam Ibnu Athaillah mengajarkan kepada kita, janganlah kita menggantungkan harapan, sandaran, keinginan, hajatan kepada yang lain selain Allah. Kenapa? Karena segala sesuatu semuanya bergantung kepada Allah. Segala sesuatu berhajat kepada Allah. Jangankan mereka itu bisa menolong diri mereka sendiri, menolong orang lain, menolong diri sendiri aja karena Allah. Sebab mereka semua adalah hamba-hamba yang dhaif, yang la haula wala quwwata illa billah. Satu pelajaran yang patut kita ambil dari peristiwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika beliau akan dilempar oleh Raja Namrud ke dalam api yang dibakar, air manjanik, air ketepal, akan dilempar. Datanglah malaikat Jibril menawarkan diri kepada Nabi Ibrahim untuk memberikan pertolongan. Hai Nabiullah Ibrahim, aku Jibril datang untuk menolongmu, untuk membantumu, menyelamatkanmu daripada kobaran api. Api kupadamkan dan Namrud kuhancurkan kalau kamu minta. Kemudian Nabiullah Ibrahim, wahai Jibril, engkau ini siapa? Malaikat. Malaikat yang menciptakan engkau siapa? Allah. Engkau minta sama siapa? Allah. Mengadu lawan siapa? Allah. Oh, kalau begitu, aku kan berhajat lawan nikah di Nabi Ibrahim. Bayangkan Bapak Ibu para jamaah dalam suasana sulit, genting, di ujung tanduk, membahayakan yang luar biasa. Ada pertolongan dari malaikat agung, pemimpin para malaikat hendak menolongi Nabi Ibrahim, sedikit pun tidak menoleh kepada malaikat Jibril. Bukan ada hajat lawan pian ya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dilempar dengan manjanik, apa kalimat Nabi Ibrahim? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukup hanya kepada Allah tempat aku berserah diri, tempat aku bergantung, tempat aku bersandar. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Dialah sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Inilah Nabi Ibrahim segera, bapaknya orang yang bertauhid. Ketika Nabi Ibrahim mengucapkan kalimat itu, penuh kegantungan, sandaran, tidak menoleh lagi dengan yang lain. Terus kuserahkan diriku, jiwa, ragaku, hatiku, semuanya hanya kepadamu ya Allah.
Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dan ini terjadi kepada para sahabat dan bersama Rasulullah. Dalam Al-Quran diungkapkan ketika orang-orang kafir, orang-orang munafik mempengaruhi, menakut-nakuti tentara-tentara muslim, tentara Islam. Oh, ada pasukan yang akan banyak menyerang kalian, waspadalah, karena akan dihancurkan oleh mereka. Apa kata tentara-tentara muslim? Sedikit pun tidak ada kebentar. Apa kalimat mereka? Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup hanya kepada Allah tempat kami berserah diri. Begitu pula yang terjadi kepada Nabiullah Yunus alaihi salam dalam perut ikan, dalam lautan, dalam kegelapan malam. Subhanallah. 3 lapisan kegelapan malam, dalam lautan, dalam perut ikan. Secara akal sehat para jamaah tidak akan bisa keluar. Bahkan di Quran disebutkan andaikan Nabiullah Yunus itu tidak berzikir kepada Allah, tidak mengadu kepada Allah, tidak berhajat kepada Allah, tidak mengingat Allah, maka perut ikan itu jadi kuburannya Nabi Yunus. Maka Allah ilhamkan, Allah tuntun Nabiullah Yunus membaca doa. Apa doanya? Masih ingat? La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Tidak ada yang bisa menolong selain Engkau. Tidak yang mengatur, hanya Engkau. Adalah wadah bergantung, wadah bersandar, yang ku sembah, yang ku ibadat, yang ku taati, tempat bergantung, berhajat. La ilaha illa anta subhanaka. Maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Ini ulun hamba yang hina, yang lemah, dan beriman dosa, dan banyak kezaliman ya Allah. Maka dengan asbab itu Nabiullah Yunus dikeluarkan dari perut ikan, terdampar di pantai dan disambut masyarakat kembali untuk menerima dakwah beliau. Beberapa pelajaran ini cukup untuk kita renungkan. Begitu pula ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesai perang, izin kecapean, keuyuhan, berbaringlah, bersandarlah beliau di sebuah pohon, tidur sesak, melepaskan kecapean, kelelahan dalam berperang. Rupanya ada musuh yang memusuhi umat Islam, yang sangat membenci Rasulullah. Dastur menyelinap, orang tidak ada, yang menghunus pedang dan meletakkan pedang itu di leher Rasulullah. Dengan kasarnya dia berkata, "Ya Muhammad, kum, bangun." Sekarang pedang sudah berada di leher. Sekali tekam, panggal kepalamu. Sekarang katakan, siapa yang menolongmu? Allahu Akbar. Kira-kira kamu dihadapkan lawan kita kayak apa kita yuk? Sekali bikin melacung kepala. Siapa yang menolongmu? Dengan tenang, penuh keyakinan kepada Allah. Nabi tidak memandang yang lain selain Allah yang berbuat apapun yang berlaku. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah yang menciptakanmu dan segala perbuatan dari Allah. Tidak memberi manfaat kepada satu makhluk pun tanpa izinnya Allah. Dengan dari batin yang paling dalam, sehingga khas yang paling Nabi, kalimat Nabi Allah. Ketika Rasulullah mengatakan kalimat Allah, pedang terpentak. Nah diambil. Nah, tak bergantian kita nah. Siapa nolong ikan pulang? Ayo. Enggak Rasul, enggak ada ya Rasul. Muhammad kecuali engkau. Ya Nabi, silahkan kau pulang. Dan dimaafkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi artinya banyak sekali pelajaran para nabi-nabi untuk kita barataan agar kita jangan bergantung, jangan bahajat,
kepada siapapun selain Allah, kepada segala sesuatu yang kadang-kala menghindarkan bencana yang menimpa dirinya, apa mungkin bisa menghindarkan bencana untuk menimpa orang lain? Maka itu sekali lagi inilah makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Rabb kami beribadah, hanya Engkau yang kami sembah, yang kami taati, yang kami cintai, yang kami tuju, dan hanya kepada Dia ya Allah kami minta pertolongan. Tidak ada yang lain yang bisa menolong selain Engkau ya Allah. Tibanya sesuatu bencana itu menyebabkan engkau berhajat kepada bantuan pertolongan. Maka dalam tiap hajat jangan mengharap kepada yang lain selain Allah. Sebab segala sesuatu selain Allah itu juga berhajat seperti engkau. Siapa yang menggantungkan nasib pada sesuatu selain Allah, berarti orang tersebut tertipu oleh sesuatu bayangan khayalan. Sebab tidak ada yang tetap selain Allah yang selalu tetap karunia dan nikmat rahmatnya kepadamu. Diingatkan lagi oleh Imam Ibnu Athaillah kepada kita, sesungguhnya cobaan, ujian, bencana yang menimpa kepada kita apapun, fitnah orang, dizalimi orang, disakiti orang, masalah bertubi-tubi, laki ada sing kulikan orang koyib sudah berapa tahun kada kulik-kulik atau istri yang selalu ngomel terus, bermamai terus, say terus, atau tetangga masyarakat yang sinis kepada kita, atau problem-problem urusan-urusan yang kada terselesaikan. Ini sebenarnya cara Allah untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak ada apa-apanya, bahwa kita ini lemah. Cara Allah agar kita ingat kepada Allah, agar kita bergantung dengan Allah. Ini caranya Allah. Maka itu ya Rasulullah, idza ahabballah, apabila Allah sayang qauman, kepada satu kaum, ibtalahu, maka Allah mendatangkan cobaan, ujian. Jadi para jamaah, namun kita diuji Allah, dapat cobaan, ujian yang bermacam-macam, penyakit itu, ini dan akan membuat pusing kepala, stres kita, sakit hati kita dengan bermacam-macam himpitan hidup. Lalu kita mengembalikannya kepada Allah dan berbaik sangka. Ini cara Allah agar kita dekat dengan Allah. Dengan cara ini kita akan mengadu kepada Allah. Allah ingin mendengar rintihanmu, tangisanmu. Kadang-kadang kita anteng-anteng saja, nyaman-nyaman saja, kadang ingat berdoa lagi. Jadi sayangnya Allah ditagur. Jadi hati-hati Pak Ibu. Kalau kenyaman, ibadah kurang, maksiat banyak, tapi apa aja kehendak kabul terus. Problem tidak ada, masalah tidak ada, nyaman. Jangan-jangan, hati-hati, ini istidrak lanjuran Allah. Kita tambah lalai dari Allah. Tapi bila Allah sayang, Allah cinta kepada kita, Allah tegur. Kali ingat, kita lengah, kita lalai, rasa aku, rasa hebat, rasa itu, rasa ini. Allah tegur kita agar kita bergantung kepada Allah, agar kita bersandar kepada Allah. Atta al-Qurasani berkata, aku bertemu dengan Wahab bin Munabih di suatu jalan. Maka aku berkata, ceritakan kepadaku suatu petunjuk, suatu keterangan yang dapat pegangan hidupku, yang selalu aku ingat
Tapi jangan panjang-panjang di sini. Dan handap-handap saja supaya jadi tingkuk tangkuk. Maka berkatalah Wahab bin Munabbih, Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Apa kira Allah? Hai Daud, demi kemuliaan dan kebesaranku, tiada seorang hambaku yang minta tolong kepadaku dengan sungguh-sungguh kepadaku. Minta tolongnya sungguh-sungguh. Dia Banjar, bujur-bujur. Dia orang Muara Uya, serius. Ya, habis kita tolong, ada lagi sudah. Tempat bergantung, ada lagi dan dianggapnya kalau menolong hanya Allah, sungguh-sungguh, bujur-bujur. Ada lagi nih, hatinya seujung kuku, gantungan orang lain selain Allah. Rupanya problemnya besar banget nih, salahnya. Ini kan yang masuk problem, apapun yang besarkah, yang kecilkah masalah, akad gantungannya hanya lawan Allah dan sungguh-sungguh. Ada seujung debu pun harapan, sandaran, tolehan kepada yang lain selain hanya Engkau ya Allah. Dan tidak minta kepada yang lain ya Allah Ta'ala. Kepada siapapun tidak minta lagi, hanya lawan aku saja. Dan aku tahu yang demikian dari niat hatinya, dari isi hatinya, dari keinginan hatinya. Kemudian ujar Allah, orang itu akan diperdaya oleh penduduk langit yang 7 dan bumi yang 7. Bayangkan, hendak diperdaya, hendak dihancurkan, hendak disakiti oleh penduduk langit yang 7. Makanya banyaknya penduduk bumi yang 7 mengeroyokinya nih, seorangan ini dikeroyok. Tapi aku lihat di hatinya tidak ada sandaran selain kepadaku, sungguh-sungguh berhajat kepadaku. Maka melainkan pasti ujar Allah, aku akan menghindarkan dari bencana-bencana yang akan menimpa kepadanya. Allahu Akbar. Sebaliknya ujar Allah, ya Daud, wa izzati wa jalali, demi kebesaran dan keagunganku, tiada seorang yang berlindung. Hati Bapak Ibu, ini kadang-kadang urusan hati. Tiada seorang yang bergantung, tiada seorang yang bersandar kepada makhlukku, tidak kepadaku. Dan aku ketahui yang demikian dari niat dalam hatinya. Aku tahu dalam hatinya ada itihan yang lain selain aku. Lawan Allah bergantung juga, lawan Allah berhajat juga. Tapi ada lagi itihan gantungan yang lain selain Allah dan juga menyamai Allah, bahkan lebih dari Allah menurutnya. Dalam hatinya ya Allah Ta'ala, melainkan pasti aku putuskan dia dari rahmat yang datang dari langitku, putus, dan aku longsorkan bumi di bawahnya, dan tidak aku hiraukan dalam lembah jurang yang mana ia akan binasa. Allah berlepas diri. Allah tidak mengurus lagi orang-orang yang tidak bersandar kepada Allah. Walaupun 7 lapis penduduk 7 lapis langit bumi menolonginya, namun Allah menghancurkannya. Inilah inputan
kekuatan batin kita barataan, dan disebut dengan nama tawakal, bergantung, bersandar, berharap hanya lawan Allah. Para wali-waliullah gantungannya, sandarannya hanya kepada Allah. Ulun sering mengambil cerita dari seorang aulia Allah, Ibrahim Al-Mabtuli. Beliau ini seorang wali yang karamatnya luar biasa. Mulai kekanakan idin, rancak dan mimpi bertemu Rasulullah. Allahu Akbar. Kita akan suaka bertemu Rasulullah dalam mimpi. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada kita. Syafaat Rasulullah melimpah kepada kita. Mudah-mudahan sekali barang dalam hidup ini mimpi bertemu Rasulullah. Makanya bila hendak guring berbacaan, bersalawat, rindui Nabi, cintai Nabi. Lalu Ibrahim Al-Mabtuli ini berkata kepada mamanya, "Mama, ulun mimpi bertemu Rasulullah." Berulang-ulang mama. Apa jar mamanya? "Nak, kamu nikah masih mimpi bertemu Rasulullah, belum laki-laki lagi kan makan." Allah Akbar. Rupanya mama sin uhali besar juga. Mamanya wali juga. Mendengar itu apa Ibrahim Adham dengan riyadhahnya, dengan amalnya, dengan suluknya untuk terkenal kepada Allah agar bisa mendapat izin untuk terbuka hijab yang khazatan lawan Rasulullah. Ya, ada guring lagi jaga banyak Pak Bu para wali-wali, nah bukan hanya mimpi yang khazatan dengan Rasulullah, berhadapan langsung lawan Nabi, dibimbing oleh Rasulullah. Semacam Syekhuna Muhammad Salman Al-Madani, bukan hanya mimpi beliau, Rasulullah yang datang membimbing sini. Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani, Rasulullah yang membimbing sini. Syekh Jalaluddin As-Suyuti, Rasulullah yang membimbing sini. Abu Hasan As-Sajali, Rasulullah yang membimbing. Murid Sayyidin Abdul Abbas Al-Mursi, Rasulullah yang membimbing. Murid sedikit lagi, murid Abdul Abbas Al-Mursi, Imam Musyairi, pengarang kitab Raudah, Burudah, Rasulullah yang membimbing. Allah. Banyak wali-wali yang sudah tidak semasa dengan Rasulullah, tapi Nabi yang membimbing mereka. Allah SWT. Kenapa? Mahabbah mereka, cintanya, salawatnya, tanahnya kepada Rasulullah yang luar biasa. Nah kita ada kawan kayak itu mimpi barang. Ada kawan dia mimpi, mudahan Rasulullah memandang sayang lawan kita. Kita ada kawan melihat ini, tapi Rasulullah melihat kita terus siang malam. Nabi memandang kita, kadang-kadang kita ketawa-ketawa maksiat, ketawa-ketawa berbuat dosa, tapi sesungguhnya Rasulullah di alam barzah menangis, mengangkat tangannya, Salim umatku ya Allah, ampuni dosa umatku ya Allah, ampuni dosa umatku ya Allah. Ketika kita berbuat taat, berbuat ibadah, dan kita senyum, gembira, mengucap Alhamdulillah, gembira. Iya banyak menghibungi Rasulullah. InsyaAllah mudah-mudahan hadir di majelis Taklim Ar-Raudah ini, taman-taman surga ini, membuat Rasulullah himu lawan kita, membuat Nabi senang kepada kita, karena kita pelajari tuntunan untuk dekat dengan Allah, bimbingan baginda Muhammad Rasulullah. Ibrahim Al-Mabtuli mengajak sahabat-sahabat beliau suruh masuk hutan. Ketika masuk hutan, malam itu kir menyambar-nyambar, angin kencang, cuaca gelap gulita, binatang buas banyak, harimau, macan, singa. Melihat keadaan itu, sahabat-sahabat Ibrahim Al-Mabtuli naik pohon ketakutan. Dan Ibrahim Al-Mabtuli menghampar sajadah sidin, sholat dengan tenangnya. Allahu Akbar.
tempat beliau merebahkan diri, istirahat sejenak menunggu subuh. Singa, macan, mengurumuni sidin, menjilati awas sidin. Allah, no. Tenang, nggak ada keresahan, ketakutan, kekhawatiran sedikit juga pun di hati beliau. Sampai siang. Malam kedua, Ibrahim Al-Maktuli bersama teman-teman masuk satu tempat ibadah Amaliyah. Ada seekor nyamuk yang datang menggigit beliau. Beliau gelisah, resah, ada ketakutan, ada cemas, ada ketenangan. Sehingga sahabat-sahabat Ibrahim Al-Maktuli bertanya, "Ya Syekh, kami perhatikan keadaan sampian. Malam pertama, singa, macan, harimau banyak mengerumunimu. Kami ketakutan naik ke atas pohon, bahkan menjilati tubuhmu. Kau tenang-tenang saja." Kira-kira lawan kita ya, namun singa menjilati bisa buka 1000 sekolah. Tenang saja. Kenapa Bu? Kenapa Syekh? Sedangkan malam kedua, singa, macan, harimau tidak ada cuaca tenang, satu tempat peribadatan, cuma ada seekor nyamuk yang menggigit engkau kayak gelisah, resah, ketakutan, cemas, stres. Kenapa Bu? Apa jawab Ibrahim Al-Maktuli? Sahabat-sahabatku, ketahuilah oleh kalian, ketika malam pertama singa, macan, harimau, binatang buas mengerumuni aku tenang. Bahkan ketika mereka menjilati tubuhku, aku tenang. Kenapa? Karena aku bergantung kepada Allah. Sungguh-sungguh gak aku pandang yang lain yang memberi manfaat putra selain Allah, yang menggerakkan, mendiamkan hanya Allah. Tidak ada yang lain selain Allah yang melakukan segala sesuatu. Maka hatiku fokus tertuju hanya kepada Allah, bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah, penuh sandaranku hanya kepada Allah. Maka ketika itu Allah menenangkan hatiku, menenteramkan jiwaku, dan jiwaku hanya bergantung, bersandar kepada yang tidak yang lain selain Allah. Tapi malam kedua, di satu tempat peristirahatan, hanya seekor nyamuk menggigit aku. Aku resah, gelisah, nggak tenang. Kenapa? Karena malam kedua itu aku mengandalkan diriku, mengandalkan amalku, mengandalkan ibadahku. Karena malam pertama singa, macan, harimau yang ada ikut. Apalagi cuma nyamuk. Ketika aku rasa ada kelebihan diriku, rasa punya kelebihan, punya kebaikan, punya keutamaan, aku bergantung tidak bergantung kepada Allah. Rasa aku ini hebat, rasa aku ini ada kemuliaan, ada karamat di hatiku. Tidak bergantung hatiku pun kepada Allah. Maka ketika itu Allah membuat hatiku tidak tenang, tidak tentram, resah, gelisah, nggak nyaman. Apa artinya? Seberat apapun problem, masalah, kesulitan yang menimpa kita, tapi kalau hati kita hanya bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah, berhajat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah Samad, hanya wajah Allah bergantung, berhajat. Maka seberat apapun problem, masalah, Allah akan memberikan jalan keluar. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang sungguh-sungguh menggantungkan hidupnya kepada Allah, Allah cukupkan keperluannya, keinginannya, hajatnya. Allah berikan ketenangan, ketentraman. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan
menggantungkan diri kepada Allah, bersandar kepada Allah, berserah penuh kepada Allah segala hal, ehwal, perbuatan apapun. Alhamdulillah ala kulli hal, memuji Allah segala perkara apapun, maka insya Allah Allah berikan ketenangan. Maka insya Allah Allah berikan jalan keluar dari segala problem kesulitan kita, asal bujur-bujur sandaran kita Allah. Tapi sebaliknya, sekecil apapun masalah, kalau kita nambah usaha menyelesaikannya tanpa dengan Allah, tanpa dengan bergantung lawan Allah, mengandalkan otak kita aja lah, hendak usaha itu kah, ini kah, gawian itu kah, ini kah, urusan itu kah, ini kah. Lalu kita mengandalkan kitanya, mengandalkan kawan-kawan yang profesional di hati kita. Nih, kalau aku berkawan profesional ini, yang punya kelebihan ini, punya ini, maka akan terjadi proses sesat ini, akan berhasil ini, akan begini. Tunggu kehancurannya. Segala sesuatu pekerjaan, ya Imam Ibnu Athaillah, yang diawali dengan gantungan, dengan kekuatan dirinya, dengan kesandaran dirinya, maka ujung-ujungnya tunggu kehancurannya. Tapi sesuatu usaha perkara yang disandarkan kepada Allah, walaupun ada cobaan, ujian yang bertubi-tubi menimpanya, tunggu keberhasilannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para nabi, para rasul, ujiannya bertubi-tubi. Kenapa mereka diberikan pertolongan? Karena mereka bergantung, bersandar hanya kepada Allah. Para wali-wali dapatnya bergantung, bersandar kepada Allah. Waliullah, wali, wakilnya Allah, gantungannya Allah. Orang yang menggantungkan hidupnya kepada Allah, walinya adalah Allah. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itulah walinya, wajah bergantung, wajah bersandar orang beriman. Orang yang menggantungkan nasibnya, hidupnya kepada Allah, walinya adalah Allah. Muhammad bin Husain bin Hamdan berkata, ketika aku di Majlis Yazid bin Harun, aku bertanya kepada seorang yang duduk di sampingku, siapakah namamu? Jawab orang tiga, Sa'id. Apa gelarmu? Abu Usman. Kalau aku bertanya tentang keadaannya, sampaikan ke majlis ini, ada apa tujuan kamu? Ujar Abu Usman, ini aku telah habis belanjaku. Bekal habis datang ke majlis, bekal habis sudah datang ke majlis. Nah, kalau bekal habis, siapa yang kau harapkan untuk keperluanmu ini? Apa jawab Abu Usman? Yazid bin Harun. Nah, nanti aku majlis dan aku harapkan. Maka aku berkata kepadanya, jika demikian, maka Yazid bin Harun tidak akan menyampaikan hajatmu dan tidak akan membantu keperluanmu. Lalu Abu Usman bertakun, di mana ya kamu tahu kalau Yazid bin Harun kadang menolong aku, kadang membantu aku? Ujar beliau, aku telah membaca dalam sebuah kitab bahwa Allah telah berfirman, bersabda dalam hadis qudsinya, demi kemuliaanku, ya Allah, dan demi kebesaranku, dan demi kemurahanku, dan demi kedudukanku yang tinggi di arsy agung, aku akan mematahkan harapan orang yang mengharap kepada selainku dengan kekecewaan. Bila kita ini berharap lawan makhluk, tapi harap mungkin bertemu si A pemberian sekali diberi,
Datang lagi kayak dibalik pulang 3 kali, dibalik 4 kali orang muyak. Kita berharap makhluk kan tahu apa? Siapakah? Berharap bergantung lawan si ini kau menolongi aku, si ini akan menolong aku, si ini akan menolong aku. Tapi harap ujar Allah, demi kemuliaanku dan kebesaranku dan kemurahanku dan ketinggian kedudukanku di arsy agung, aku akan mematahkan harapan orang yang mengharap kepada selainku dengan kekecewaan. Jadi ya, bila kita bergantung selain pada Allah, berhajat lawan inya, si A, si B, tunggu aja. Biar lawan kawan baik setiap ini. Lalu ada hakikat bergantung, tunggu aja. Sebab lahir kenapa? Kalau si A, kalau si B, ini sudah jadi Tuhan akan mematahkan harapan maulah kecewa orang yang bergantung berharap selain Allah. Dan aku akan pakaikan kepadanya pakaian kehinaan di mata manusia. Orang akan anggap remeh, akan menganggap hina karena orang itu bergantung lawan makhluk. Dan aku singkirkan dia dari dekat kepadaku. Allahu Akbar. Dan aku putuskan dari hubunganku. Allahu Akbar. Banyak bandar ini rencananya diputuskan hubungan, diulah hina. Siapa dan hatinya bergantung selain Allah. Mengapa ia mengharap selain aku dalam kesukaran? Padahal kesukaran itu didatangkan dariku dan aku yang menyingkirkannya dan mengharap kepada selainku serta mengetuk pintu lain selain pintuku. Padahal kunci pintu-pintu tertutup, hanya pintuku yang terbuka. Bagi siapa yang berdoa minta kepadaku, siapa yang pernah mengharap aku untuk mengharap kesukarannya lalu aku mengecewakannya, adakah orang yang tidak berharap lawan aku mengecewakannya? Siapa yang pernah mengharapkan aku dengan besar harapannya kepadaku karena dosa yang banyak lalu aku putuskan harapan? Atau siapakah ya Allah yang pernah mengetuk pintuku lalu tidak aku bukakan? Aku telah mengadakan hubungan yang langsung antara aku dengan angan-angan dan harapan semua makhlukku. Maka mengapakah engkau bersandar kepada selainku? Dan aku telah menyediakan semua harapan hambaku, tetapi tidak puas dengan perlindunganku. Dan aku telah memenuhi langitku dengan makhluk yang tidak jauh bertasbih kepadaku dari malaikat. Dan aku perintahkan mereka supaya tidak menutup pintu antara aku dan hamba-hambaku. Tetapi mereka tidak percaya kepada firmanku, petunjukku, tuntunanku. Tidakkah mengetahui bahwa siapa yang ditimpa oleh bencana yang aku turunkan, tiada yang dapat menyingkirkan selain aku, ya Allah. Maka mengapakah aku melihat ia dengan segala angan-angannya, harapannya selalu berpaling daripadaku? Mengapakah ia tertipu oleh selain aku? Aku telah memberi kepadanya dengan kemurahanku apa-apa yang tidak ia minta, aku beri. Kemudian aku yang mencabut daripadanya, lalu ia tidak meminta kepadaku untuk membagikannya dan minta kepada selain aku. Apakah aku yang memberi sebelum diminta? Apakah aku yang memberi sebelum diminta? Baru diminta aku beri sudah, ya Allah. Apakah aku bakhil sehingga dianggap bakhil oleh hambaku? Tidakkah dunia dan akhirat itu semuanya milikku? Tidakkah semua rahmat dan kemuliaan itu di tanganku? Tidakkah dermawan dan kemurahanku sifatku? Tidakkah hanya aku tempat semua harapan? Maka siapakah yang dapat memutuskannya daripadaku? Dan apa pula yang diharapkan oleh orang-orang yang mengharap andaikan aku berkata kepada semua penduduk langit dan bumi, mintalah kepadaku. Kemudian aku memberi kepada masing-masing orang pikiran apa yang dipikirkan mereka, aku beri.
lalu aku beri semua itu, tidak akan mengurangi kekayaanku meskipun sekecil debu, maka bagaimana akan berkurang kekayaan yang lengkap sedangkan aku yang mengawasinya? Alangkah celaka orang yang putus dari rahmatku, alangkah kecewa orang yang maksiat kepadaku dan tidak memperhatikan aku dan tetap melakukan yang haram dan tidak malu kepadaku. Mendengar keterangan itu, Abu Usman berkata, ulangilah keterangan itu, ulangilah keterangan itu. Lalu dia menulisnya. Kemudian dia berkata, demi Allah, setelah ini aku tidak perlu menulis suatu keterangan yang lain, tetap bergantungku kepada Allah. Para jamaah, inilah cukup pelajaran kita sore ini sebagai renungan khusus untuk diri ulun yang daif, yang lemah, yang fakir, yang banyak kejahilan ini, dan kepada kita semua, tidak ada sandaran harapan selain Allah. Dan jangan buat Allah cemburu dengan hati kita bergantung lawanan lain selain Allah. Siapapun yang bergantung kepada Allah, Allah tidak akan mengecewakannya. Allah akan berikan jalan keluar dari segala himpitan, kesulitan hidupnya. Mari kita bersama-sama, apapun kesulitan, apapun problem, فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Ya Rasulullah, apabila hamba-hambaku menanyakan kepadamu tentang aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan permintaan hajat-hajat hambaku bila dia berhajat meminta kepadaku. Mari kita bersama-sama di hari yang mulia ini, sendiri pun pribadi, ayo kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan diberikan ketumbuhan hati, gantungan, sandaran, harapan, hajatan hanya kepada Allah. Al-Fatihah. Bang guru kita melanggar hidup ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya azim as-sultan ya qadim al-ahsan ya da'iman na'am ya kathir al-jud ya wasi'al ata ya khafiyal latuf ya jamil as-sani ya halim la ya'jaz. Salli ya rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim wa ta'ala sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal hamdu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abidu jarika wa anta lam tusalli dhalika ahla ya muyassira kulla asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahiba kulli farih ya muqniya kulli faqir ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'ana kulli makhrif yassir alaina kulla asir yassir alaina kulla asir yassir alaina kulla asir fa taysiru asir alayka yassir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir hajatuna katsir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimma yakhafu minka wa nakhafu mimma la yakhafu minka. Allahumma bihaqqika yakhafu minka najina mimma la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin akhrajanna bi'ainika allati la tanam wa khulafna bi jannatika alladhi la yura. Warhamna bi qudratika alaina fala nahdiku anta sifatuna wa raja'una. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa shahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan 'inda al-hisab wa amanan min al-'adab wa nasiban min al-jannah warzuqna nawara ila wajhika al-karim. Allahumma nawwir basairana wa safi sarairana wa tahhir nufusana wa atina taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma ya man waffaka ahlal khair lil khair wa a'anhum alayhi wa fitna lil khair wa 'an alayhi. Allahumma nazzih qulubana min ta'alluqi biman dunah waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. حبيبي سلام